Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam sesi pembelajaran konfigurasi atau belajar jaringan di Linux. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya melakukan instalasi dan konfigurasi server LAN. Untuk materi dalam bentuk tekstual bisa Anda masuk ke blog saya di rudikoprastia.wordpress.com ya, di materi Linux instalasi dan konfigurasi server LAN. Ini bisa Anda cari di submenunya Linux di sini, ada di instalasi dan konfigurasi server LAN. Nah, sebenarnya LAN itu apa sih? LAN itu kepanjangan dari Linux, Apache, MariaDB, PHP, dan PHP-admin, di mana biasanya aplikasi ini digunakan oleh seorang web developer untuk mendeploy atau membuat aplikasi webnya berjalan di satu server. Maka dari itu penting bagi seorang developer itu mengetahui bagaimana caranya agar aplikasi yang dia bangun itu bisa berjalan di production atau di server publik. Ya, yang perlu kita pahami di awal di sini, LAN di sini ya, itu kita harus menginstal beberapa aplikasi. Yang pertama itu kita install namanya web server, di mana web server yang kita pakai di sini adalah Apache. Apa sih web server itu? Secara sederhana, web server adalah suatu perangkat lunak yang fungsinya untuk menyediakan akses web HTTP. Nah, sedangkan selanjutnya kita akan menginstal database servernya menggunakan MariaDB. MariaDB ini pada awalnya dulu adalah MySQL, tapi MySQL dikomersilkan, akhirnya ada MariaDB. Ya, sama dengan web server. Kalau database server itu suatu program yang menyediakan layanan atau pangkalan data dengan menggunakan model client server. Dan nanti kita akan juga menginstal bahasa pemrograman PHP yang juga saya bahas di blog tentang bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya nanti kita akan coba menginstal PHP-admin untuk manajemen database MariaDB-nya. Baik, langsung saja. Silahkan jalankan Debian Virtual Machine di VirtualBox. Ya, kita akan di tahap pertama menginstal web server. Untuk topologi, ya kita masih menggunakan seperti praktikum sebelumnya, bisa dilihat video sebelumnya mengkonfigurasi remote server. Di sini kita memakai dua network adapter, yaitu host only yang terhubung langsung dengan PC atau laptop host kita secara fisik, kemudian menggunakan NAT. Kalau NAT di sini menggunakan nanti digunakan di server virtual itu sebagai koneksi ke internet. Ya, oke. Kita login dulu ke mesin server kita. Nah, jangan lupa untuk konfigurasi kita masuk ke super user root. Nah, di sini kita akan coba dulu cek koneksi ya, apakah server mesin kita ini terkoneksi dengan internet. Nah, kalau ada reply seperti ini, berarti sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan update repository. Ya, perintahnya apt update. Ya, di sini kita coba cek apakah repositorinya ada perubahan atau tidak di internet. Nah, kemudian jika sudah repositorinya udah update, kita akan coba menginstal web server Apache. Nah, di sini untuk perintahnya sama dengan kemarin ya, apt spasi install spasi nama paketnya untuk Apache. Atau misalkan jika Anda ingin menginstal sekaligus Apache beserta bahasa pemrograman PHP, bisa menggunakan perintah seperti ini, apt spasi install spasi Apache 2 spasi PHP 7. Nah, kenapa kita pakai versi 7? Karena memang PHP versi terbaru itu versi 7. Misalkan kita ingin menginstal versi di bawahnya, versi 56, atau misalkan aplikasi kita itu support hanya untuk PHP 5, kita tinggal ganti poin yang ini ya. Secara default kita akan coba menginstal menggunakan ini ya, Apache 2 sama PHP 7. PHP 7.0. 7.0. Oke, saya tekan enter. Nah, apabila muncul seperti ini, prompt do you want to continue, kita tekan Y, kemudian enter. Otomatis dia akan menginstal aplikasi web server dan
PHP. Ya, yang perlu dipahami di sini, web server di sini nanti server di sini Debian akan bisa dibuka menggunakan browser di klien dengan menggunakan IP dengan tujuan URL dari server ini, dengan asumsi URL yang kita pakai nanti adalah menggunakan IP address atau alamat dari server virtual. Ya, terkait dengan koneksi, tetap nanti host PC saya yang ini, laptop, itu akan dijadikan klien untuk mengakses web yang ada di server sini. Ya, nanti kita akan coba bikin sederhana saja bagaimana sih tampilan web server yang diakses secara langsung via PC host atau laptop. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah instalasi sudah selesai, tampilan seperti ini, ya, kita akan mencoba mengakses web server dari PC atau laptop host. Yang perlu diketahui di sini, pastikan komputer host itu terkoneksi dengan virtual. Dengan cara kita coba lakukan tes ping ya. Di sini saya coba masuk ke terminal, saya akan coba lakukan tes ping 192.168. Di sini bisa kita lihat konfigurasinya ada di nano, etc, network, interface. Nah, di sini saya menggunakan dua interface ya, sama seperti gambar. Interface yang pertama itu saya set DHCP di NP0S3 untuk konfigurasi NAT. Yang kedua, secondary, ini pakai NP0S8, kita set dengan static pakai 56.254. Oke, kita coba untuk melakukan ping. Nah, kalau sudah reply seperti ini, berarti antara host komputer fisik dengan virtual terjadi koneksi. Next, kita akan coba akses menggunakan browser ya. Saya akan coba akses menggunakan Chrome. Saya akan akses bagaimana sih tampilan untuk web server yang ada di server kita. Coba kita pakai Chrome. Ya, di sini yang perlu kita pahami nanti untuk cara akses web server, sementara kita masih menggunakan IP address karena belum diinstal DNS server. Untuk pembahasan DNS server nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, saya coba buka http, alamat IP-nya ya, 92.168.56.254. Nah, kita buka. Nah, kalau muncul seperti ini, Apache 2 Define Default Page, it works, ini berarti web server sudah bisa dijalankan. Nah, ini welcome screen dari Apache web server yang sudah kita install. Nah, untuk ngecek konfigurasi PHP ya, ini saya klik dulu. Kita bisa membuat satu file PHP. Perlu dipahami bahwa untuk Apache di sini untuk file itu semua terlokasi atau ditempatkan di var www.html. Jadi semua kalau kita ingin mendeploy aplikasi web agar nanti bisa dibuka di klien, harus dimasukkan di sini var www.html. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat file PHP info yang ada di dalam situ. Saya pakai nano var www.html, saya kasih php info.php. Ya, ini akan menampilkan text editor. Saya akan coba coding PHP di sini. Saya tampilkan PHP info. Ya, fungsi PHP info ini bertujuan untuk menampilkan informasi PHP yang terinstall di dalam server. Saya simpan. Nah, sudah. Sekarang saya akses di sini. Letaknya ada di sini ya. Kita coba lihat. Saya klik dulu. S www.html. Nah, di sini ada file namanya PHP info di samping index.html. Saya coba buka. Nah, memunculkan informasi PHP yang diinstal. Tadi kita install PHP versi 7. Nah, selamat, di sini untuk instalasi Apache sudah berhasil.
Next kita akan coba menginstal untuk MariaDB atau database server. Caranya ya sama ya, kalau di database kita tinggal masukin perintah seperti ini, apt install MariaDB server. Kita kembali ke terminalnya Debian, apt install MariaDB server. Nah, di sini ada prompt, do you want to continue? Yes. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, jika instalasi sudah selesai seperti ini ya tampilannya, tidak ada error. Nah, berarti instalasi MySQL Server di dalam virtual machine sudah selesai. Sekarang kita akan coba mengakses database-nya. Perintahnya di sini ada MariaDB spasi -u spasi root. Root ini ada default usernya, kemudian spasi -p untuk prompt password. By default passwordnya root masih kosong ya, nanti kita akan coba MariaDB -u -p. Nah, kalau muncul seperti ini berarti MariaDB sudah terinstall. Ini adalah prompt atau CLI dari MariaDB. Kalau mau kita keluar kembali ke CLI-nya Debian, kita tinggal tekan exit, ketikkan exit, diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Nah, untuk keamanan kita bisa menjalankan MySQL Secure Install ya, dimana ini kita bisa melakukan konfigurasi password root dan akses remote ke root. Untuk konfigurasi kita akan coba lakukan. Saya clear dulu biar agak ke atas. MySQL secure installation. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk prompt yang pertama kita diminta untuk menentukan password root. Ya, di sini by default di sini ada tulisan jika kita menginstal MariaDB password itu akan kosong by defaultnya. Tapi untuk keamanan kita disuruh menentukan password rootnya. Root di sini adalah user universal yang bisa mengelola semua database di dalam MariaDB. Saya akan buat passwordnya. Nah, seperti ini. Nah, setting password oke. Ya, ready root password so you can safely answer. Nah, kalau muncul seperti ini, apakah Anda mengubah passwordnya? Kita tidak usah karena tadi sudah memasukkan passwordnya. Ya, kemudian by default MariaDB solution has anonymous user. Apakah kita mau menghapus anonymous user? Ya, kita yes saja agar nantinya lebih aman. Nah, kemudian prompt selanjutnya di sini ada konfirmasi apakah nanti root itu bisa diakses luar dari localhost, misal diakses via IP address atau menggunakan aplikasi lain. Kalau ini kita disable root login remotely, kita y, berarti nanti yang root itu hanya bisa dibuka menggunakan prompt di server seperti ini, tidak bisa menggunakan aplikasi lain semacam phpMyAdmin. Ya, di sini kita pilih N saja agar user root bisa melakukan remote menggunakan aplikasi lain meskipun tidak di localhost. Ya, kemudian di sini untuk database test ada namanya database test. Apakah mau dihapus? Ya, kita tidak usah dihapus saja. Untuk sebagai contoh database kita N. Nah, kemudian prompt selanjutnya kita diminta untuk reload privilege tabel. Privilege tabel itu adalah tabel untuk konfigurasi tentang hak akses user di setiap mau akses database. Ya, kita y saja untuk reload. Nah, di sini all done, sudah selesai. Di sini untuk konfigurasi keamanan di MySQL udah kita siapkan. Oke, next di step terakhir kita akan coba install phpMyAdmin. By default kalau kita ingin mengkonfigurasi database di MySQL itu akan repot karena kita harus masuk prompt terlebih dahulu. Maka dari itu dibutuhkan suatu aplikasi memanajemen database atau DBMS yang mudah, spesial seperti phpMyAdmin yang berbasiskan web. Nah, maka dari itu kita akan coba melakukan instalasi di dalam server ini untuk aplikasi phpMyAdmin. Oke, baik, langsung saja kita akan coba perintahnya. Ya, di sini kalau kita ingin membuat user baru itu bisa ya menggunakan admin. Untuk perintahnya
simple apt spasi install spasi php myadmin. Nah, seperti ini, tekan enter, yes. Nah, kita tunggu proses instalasinya sampai proses instalasi selesai. Baik, di proses instalasi nanti akan muncul prompt seperti ini. Di sini adalah tampilan di mana kita memilih apakah web server yang kita gunakan untuk mengakses PHP Myadmin. Karena kita pakai Apache 2, kita pilih Apache 2 dengan cara menekan tombol spasi. Nah, karena ada bintang seperti itu, kemudian kita tekan tombol tab, kita pilih OK. Kalau Anda menginstal like HTTPD, kita pilih ini karena kita pakai Apache. Studi kasus kita pakai Apache saja. Kita tekan OK. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini akan muncul proses konfigurasi PHP Myadmin. Oke, selanjutnya di sini akan muncul konfirmasi dari PHP Myadmin. Jadi PHP Myadmin mengharuskan database terinstall dan terkonfigurasi sebelum digunakan. Salah satunya dengan menggunakan dbconfig common. Ya, di sini by default terinstall di folder usr share.php Myadmin. Jadi kita harus memilih konfigurasi opsi. Di sini kita tekan yes. Nah, kemudian selanjutnya silakan provide password for PHP Myadmin to register with database server. Nah, di sini by default PHP Myadmin di sini akan menggenerasi password di mana dia untuk user PHP Myadmin mengakses database MySQL. Kalau kita biarkan kosong, maka PHP Myadmin akan menggenerate password secara random. Kita biarkan kosong saja. Ya, di sini langsung dia menggenerate database password untuk PHP Myadmin. Nah, kita tunggu untuk generate-nya. Ini sudah sampai tahap terakhir instalasi. Dengan nanti terinstallnya aplikasi PHP Myadmin ini, diharapkan untuk konfigurasi atau manajemen basis data itu akan lebih mudah. Oke, proses instalasi sudah selesai, tidak ada pesan error. Kita akan mencoba mengakses apakah PHP Myadmin ini bisa dibuka di komputer atau laptop host kita. Coba ya, IP address masih sama, cuma kita coba buka di sini PHP Myadmin. Nah, kalau seperti ini berarti PHP Myadmin siap digunakan. Kita bisa login menggunakan user password root yang kita sudah bikin tadi untuk mengelola database. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.